Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Masih membahas tanaman atau tanduran yang cocok kita tanam di pekarangan, salah satunya cabai rawit ya sobat tanduran. Untuk cabai rawit sendiri kebetulan di pekarangan saya ini ada dua jenis. Yang pertama cabai rawit yang kuning ya, atau disebut cabai rawit setan, dan satunya adalah cabai rawit lalapan ya. Tetapi ini kalau di daerah saya menyebutnya adalah cabai hutan ya, karena bentuknya kecil tapi rasa pedasnya cukup ekstrim. Sedangkan saya punyanya ini adalah bibit dari Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan ada teman yang dari Bangka Belitung, terus konon katanya cabai rawitnya ini lebih pedas. Jadi saya tertarik untuk menanamnya. Nah, sekarang saya tidak akan membahas itu ya, karena kebetulan tanaman cabai rawit saya ini sudah mulai gundul seperti ini sobat tanduran. Dan ini wajib kita lakukan peremajaan. Tujuan dari peremajaan adalah agar nanti segera tumbuh tunas yang baru, dan bagian batang-batang yang tidak efektif kita buang. Karena kalau tidak kita buang, ini contohnya, nah kebetulan sudah terlihat ya. Ini coba saya fokuskan dulu, belum dapat fokusnya. Nah ini ya sobat tanduran, kalau tidak kita buang nanti batangnya akan mulai membusuk dan bisa sampai bawah, bahkan nanti akan mengganggu proses dari tanaman itu sendiri. Maka kita wajib melakukan pemangkasan untuk meremajakan dan memaksimalkan lagi untuk batang-batang yang tidak efektif itu, biar tidak nutrisi tidak terbuang percuma. Nah ini contohnya seperti ini sobat tanduran. Coba saya fokuskan kembali. Nah ini ya, saya potong di bagian sini, saya buang. Kapan kita wajib memotong seperti ini? Kalau usianya tanaman cabai menginjak 1 tahun ya, hampir 1 tahun, itu wajib kita lakukan peremajaan. Kalau di bagian petani itu biasanya tidak melakukan ya, karena di atas usia 1 tahun rata-rata tanaman cabainya sudah tidak terlalu efektif. Mau dipupuk sebagaimanapun pasti hasilnya kurang maksimal. Kebanyakan petani-petani itu melakukan pencabutan dan menanam kembali. Tapi untuk kita yang menanam di pekarangan rumah, bisa kita maksimalkan seperti ini. Ya lumayan ya sobat tanduran, nanti bisa menghemat pengeluaran budget untuk membeli cabai. Ini bahkan yang kecil-kecil pun saya buang ya. Ini saya buang. Dan usahakan menggunakan gunting yang khusus ya. Kalau ini kebetulan gunting khusus untuk tanaman yang diperuntukkan untuk memotong seperti ini. Ini usahakan ketika memotong kita kasih jeda sedikit ya sobat tanduran. Ini contohnya di sini. Ini ada, tidak saya potong habis tetapi saya sisakan sedikit. Tujuannya nanti kalau kering tidak mengganggu batang utama. Ini kita potong lagi segini. Yang ini atas, ini saya potong sebelah sini. Karena kita lihat saja seberapa efektifnya ya. Karena ini saya potong di sebelah sini karena di atas ini masih ada calon cabai ya sobat tanduran. Jadi kita sambil melihat, sambil kita mengamati. Ini sudah tidak begitu efektif, kita potong sebelah sini. Ini juga tidak efektif, kita potong sebelah sini. Kita buang. Lalu ini batang yang ini kita potong juga sebelah sini. Sambil kita mengamati. Ini masih segar ya, masih segar, jadi kita biarkan saja. Ambil kita naik ke atas, ini sudah tidak efektif, kita buang. Ini juga, ini tidak saya buang karena masih ada satu cabai ya. Nanti kalau sudah dipanen baru kita buang. Bagian atas ini juga tidak efektif, kita buang. Ini juga kita buang. Ini kita buang sedikit. Ini kita buang. Nah ini juga contoh ya, contoh sobat tanduran, walaupun beda jenis ya. Ini kita
wajib potong sebelah sini. Ini juga kita potong sebelah sini. Ini kategori saya telat memotong karena sudah mulai membusuk ya sobat tanduran. Batangnya itu sudah mulai membusuk. Ini juga sebelah sini saya potong. Nah, ini juga bagian bawah. Karena kalau nanti kita terlambat, maka tanaman cabenya akan mati. Nah, contohnya ini sudah merambat ya. Padahal sini ada tunas baru. Ini ada tunas baru, tetapi batangnya ini bawahnya sudah mulai menguning. Bahkan sini juga ada. Berarti mau tidak mau kita potongnya sebelah sini sobat tanduran. Kita buang. Ambil, kita amati lagi. Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, jangan lupa kita berikan pupuk ya sobat tanduran. Pupuk yang biasa saya gunakan adalah pupuk organik. Kalau sobat tanduran adanya pupuk kimia atau pupuk pabrikan, ya monggo sobat tanduran bisa diaplikasikan. Itu kalau pupuk yang pabrikan, saya usahakan menggunakannya jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja. Sebelumnya kita bersihkan dulu dari hama rumput ya, kita bersihkan biar nanti pupuknya itu efektif ke tanaman. Setelah agak bersih seperti ini, baru kita berikan pupuk di bagian sini. Karena ini pupuk organik, jadi bisa bersentuhan ya, bersentuhan dengan tanaman langsung. Nah, seperti ini. Nanti setelah 1 minggu itu sudah akan keluar tanda-tanda tunas baru. Dan jangan lupa kita wajib menyiram ya sobat tanduran. Namanya tanaman, apalagi sekarang di daerah saya baru cuaca cukup ekstrim ya. Ini tanahnya agak basah karena kemarin sore baru saya siram. Intinya setelah kita pruning, jangan lupa kita berikan pupuk biar merangsang agar cepat tumbuh tunas baru. Dan itu saya jamin akan ke depan pasti akan tumbuh kembali tunas baru beserta bunga-bunga cabai. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, tumbuh tunas baru dan bunga cabai. Kita kalau sudah usia cabai cukup tua, usahakan kita rajin merawat ya. Minimal 1 minggu sekali kita tengok ya, sambil kita panen, sambil kita tengok apakah ada batang yang harus kita potong. Jadi kita lihat nih, ini contohnya lagi di sebelah sini ya, ini wajib kita potong karena ini sudah mulai tua ya. Seperti itu sobat tanduran, ini hanya sampel satu tanaman saja yang saya lakukan pruning. Untuk tanaman yang lain, cabai yang lain, ini nanti juga akan saya pruning juga, saya akan potong ya. Karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah saya potong, tetapi ternyata tadi pagi saya cek, ini sepertinya banyak yang perlu kita potong. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.